Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, walaupun malam ini sepi yang datang, kita bersyukur masih diringankan langkah untuk mendengar pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita membawa manfaat fi dunia wal akhirah. Karena mengkaji Quran itu hukumnya wajib. Yang pertama kita syukuri nikmat apa, Bu? Iman Islam. Nikmat kedua sehat. Nikmat ketiga sempat. Ada orang sempat tapi tidak menyempatkan diri datang. Lebih bagus dia ke mall, ngopi, ngobrol, ke rumah tetangga. Ya, mall sekarang ramainya bukan main, penuh, Bu. Saya baru lewat dari mall. Karena di sana setan nggak mengganggu. Di sini kalau melangkah ke pengajian setan mengganggu. Kita harus lawan, Bu, setan itu. Harus kita lawan. Kalau enggak, nanti dia menang terus. Mau sholat dipengaruhi, digoda. Fatihah buru-buru, baca ayat pilih yang pendek. Itu setan semua sebenarnya itu. Inna atau ini dengan kulhu. Kalau nggak kulhu, inna atau ini. Rakaat pertama kulhu, kedua inna atau ini. Jadi malaikat sebelum sholat udah nyatet pahalanya. Karena pasti inna atau ini. Akibat apa, Bu? Karena di Indonesia ini imam-imamnya pun tidak terbiasa membaca surah di luar itu. Lihat dari masjid ke masjid, tarawihnya setengah jam. Kita itu mutar-mutar inna atau inna, kulhu inna atau inna. Itu pun masih banyak yang mengeluh itu. Jadi bukan kualitas ibadahnya, tapi target tarawih aja. Tiap malam berangkat tarawih, tapi tidak berkualitas. Itulah yang terjadi di Indonesia hari ini. Siap imam sedikit aja panjang sudah protes. Padahal mendengar bacaan sholat itu pahalanya luar biasa. Menyimak bacaan imam itu pahalanya luar biasa. Makanya Ibu kalau sholat maghrib, isya, subuh, begitu habis imam baca Fatihah, Ibu jangan baca Fatihah lagi. Ibu menyimak imam membaca surah. Kalau Ibu baca Fatihah lagi, siapa yang menyimak imamnya? Ya, baca Fatihah itu kalau kita sholat sendiri. Kalau berjamaah sudah diwakili imam baca Fatihah. Ini sering saya lihat, begitu imamnya waladhdallin amin, imam baca ayat, baca surah, dia sibuk baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina amin. Bacaannya salah, bacaan imam tidak ada yang menyimak. Hampir semua masjid seperti itu. Berarti salahnya double ya, Ustaz ya? Iya. Sudah Sudah tak nyimak, tidak menyimak, bacaannya salah. Hati-hati, Bu, Fatihah itu loh, itu rukun sholat, Bu. Salah dalam pembacaan Fatihah, sholatnya ditolak karena dia rukun, bukan wajib sholat, bukan sunnah sholat. Ibu sepanjang zaman sholat nggak pakai surah, nggak baca ayat, nggak apa-apa. Tapi kalau Fatihah ditinggalkan, sholat ditolak. Oleh sebab itu Fatihah minimal benar lah. Tema hari ini nasihat terbaik. Cukuplah kematian sebagai nasihat terbaik. Kematian adalah takdir seluruh makhluk. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati dan merasakan kematian. Cuma yang membedakannya, ada yang diberikan kenikmatan menghadapi sakaratul maut, ada yang biasa saja, ada yang disiksa.
Kalau orang beriman itu meninggalnya begini, Bu. Allahu Akbar. Buka 3185. Catat dulu dalilnya. Cukuplah kematian sebagai nasihat terbaik. Kematian adalah takdir seluruh makhluk. Pasti. 3185. 628. 478. 3145. Ya, buka 3185. Setiap nyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Yang mengatakan itu siapa? Iya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Pasti merasakan kematian. Terus, Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. artinya apa? Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, Allah tidak menyia-nyiakan amal soleh yang dia lakukan, sekecil apapun dinilai. Seperti malam ini, orang ke mall, ibu ke pengajian, ya, orang berkeliaran, ibu ke tempat sini. Terus Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. pasti dilindungi dari api neraka, ya, dimasukkan ke surga. Kenikmatan yang tidak bisa diceritakan surga itu, yang pasti sempurna. Apa saja yang ingin ibu maui di surga, siap disediakan Allah. Standby, mau gado-gado, mau karedok, mau mie rebus, mie goreng, acar, apa saja, sate. Silakan. Terus Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. tuh, iya, ibu jalan ke mall pulangnya capek kok. 4 jam muter. Yang dibeli cuma es krim 3.500. Memperdaya kata Allah. Makanya ibu kalau nggak penting jangan ke mall. Ya. Terus kedua, surat 3145. 628 bisa. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang akan lari daripadanya, ia pasti menunggu kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Tidak ada satu orang pun bisa lari dari kematian. Dimasukkan Pak ke peti, malah mati dia. Nggak ada oksigen. Persoalannya bukan ibu takut tuh berani menghadapi kematian, tapi sudahkah ada bekal menghadapi kematian? Menurut ibu lah, sudah cukup nggak bekal ibu sendiri mati besok jam 4 sore? Kira-kira secara teori ekonomi sudah ada peluang masuk surga nggak kira-kira? Dari ibadah ibu lah. Ibu lah sejak tahun berapa taat itu? Maksudnya pakai hijab itu, Ustaz. Sholat tidak tinggal, saum Senin Kamis dijalani, sedekah tiap hari, suami tidak dilawan. Sholat tidak dari SD kelas 4 sudah, insya Allah sudah tak tinggal sama. Tapi kalau untuk pakai hijab setelah menikah baru. Karena banyak orang sudah berumur baru sholat. Ada orang sudah 18 tahun baru sholat. Karena orang tuanya nggak sholat. Nggak mungkin dia berani nyuruh anaknya sholat, dia nggak sholat. Sangat tidak mungkin. Oleh sebab itu anjurkan kepada anak wanita ibu, cari suami orang taat. Biar kaya raya, yang penting soleh. Udah? 3145? Teruskan.
Ia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ya ibu menghina orang dalam hati, Allah Maha tahu. Secara teori kita nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Dalam hati memang. Terus Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. nanti diberitahu, ini amal kamu kata Allah. Kaget ibu, kok sekecil itu catatan lengkap. Dosa juga begitu bu, dipertontonkan, ini dosamu. Terus masih ada 478 surat 478. Ayo. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Lihat begitu jahatnya mereka itu. Mereka menuduh keburukan-keburukan mereka dapatkan, kemiskinan-kemiskinan yang mereka rasakan, rezeki-rezeki yang dijauhkan karena engkau Muhammad. Mereka tuduh Rasulullah biang keroknya. Itulah orang dulu sebagian. Sekarang juga ada seperti itu. Percuma aja saya sholat Ustaz. Kenapa? Rezeki saya seret. Kita sholat bukan untuk kaya. Ya bu, jangan ibu pernah berpikir aku sholatlah supaya jadi orang kaya. Pasti ibu kecewa. Ada orang lain mengatakan percuma aja ibu rajin sholat, hidupnya susah. Karena sholat kita bukan untuk senang. Sholat itu kewajiban. Yang kita dapatkan apa? Ketenangan jiwa. Kalau ibadahnya ikhlas. Kalau tidak ikhlas, enggak juga sih. Banyak orang sholat masih gelisah. Banyak orang beribadah masih gelisah. Akibat apa? Ibadahnya tidak ikhlas. Tidak lillahi ta'ala. Kalau ibu ikhlas ngaji malam ini, ibu santai, enjoy ini ngaji. Tapi kalau nggak ikhlas, pasti gelisah. Kok belum selesai loh, belum selesai ya gitu. Jam berapa selesainya gitu. Gelisah. Nah, terus 3145 Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Berarti kalaupun kita bunuh nggak bakal mati dia kalau belum waktunya. Buktinya apa? Di Tomang itu terjatuh berapa meter dari atas, nggak mati. Logika kita udah mati, pecah kepala misalnya. Nyatanya enggak. Pernah itu kan jatuh orang naik motor dari jembatan Tomang berapa meter itu ke bawah itu. Saya pas lewat itu. Kalau logika saya mati orang. Enggak ternyata. Tapi kakinya patah. Karena belum waktunya. Terus Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. apa pahala dunia itu? Apa itu? Rezeki, uang, kesenangan. Diumbar Allah. Jadi ibu jangan merasa hebat ketika taat kaya raya. Boleh jadi ujian dari Allah atau peringatan. Istidraj. Istidraj ternyata. Percuma ya ibu itu taat, hidupnya susah. Ibadah bukan untuk kaya. Rasulullah hidupnya biasa-biasa. Jangan dimaknai, saya rajin sholat supaya rezeki saya melimpah. Salah niat. Ya, terus
Yang kedua, yang ketiga, iya terus. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Apa itu surga? Pahala dunia itulah kemegahan, harta, fasilitas, kekayaan, makanan. Pahala akhirat itu diganti Allah dengan surga. Tapi diuji dia, dilecehkan, diperolok, dipermainkan, dihina, dimaki. Orang-orang beriman itu udah seperti itu takdirnya, dilecehkan orang. Ngapain sih malam Ahad, malam Minggu ngaji, belagu banget, alim banget, so alim gitu. Kan mendingan ke mall. Sepi kan. Terus dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Lain syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Substansi syukur itu apa, Bu? Rajin sedekah. Bukan sekadar alhamdulillah, itu syukur dalam arti ucapan. Jadi orang bersyukur itu suka sedekah. Sekecil apapun nggak ada masalah, karena kecil rezekinya. Besar rezekinya, besar sedekahnya. Sedekah itu yang membedakan dengan ibadah lain, tahu nggak? Sedekah itu pahalanya sama kepada orang miskin, orang kaya, pejabat, penjahat, setan, sama pahalanya. Hebatnya sedekah itu. Tetangga kita orang kaya, sedekah aja nggak apa-apa. Karena semiskin-miskin, sekaya-kaya orang paling suka diberi, Bu. Betul? Sekaya-kaya orang paling suka gratis. Contoh, kita pulang bawa durian dari Medan, kita kasih 3 biji, senangnya bukan main. Padahal uangnya beli 10 biji, 100 biji pun cukup. Tapi karena diberikan itu, dia senang. Sekaya-kaya orang kalau diberikan sedekah pasti senang. Tahu Ibu logikanya? Sampai begitu hebatnya sedekah itu. Karena logikanya begini, Bunda. Seandainya saya tinggal di komplek orang-orang kaya, berarti peluang saya sedekah nggak ada. Kalau ada larangan sedekah kepada orang kaya. Sementara rumah saya nasi lebih, kasih. Ada durian lebih, kasih. Seandainya ada hadis melarang bersedekah kepada orang kaya, berarti kesempatan saya sedekah 0. Karena lingkungan saya orang kaya semua. Hebatnya di situ sedekah itu. Pahala diberikan. Dan dia pun tidak dilarang menerima sedekah. Nggak ada, saya temukan, pernah temukan hadis Rasulullah melarang orang kaya menerima sedekah? Nggak ada. Karena sedekah itu yang kedua meningkatkan silaturahim. Contoh, Bu, sering saya antar ke rumah Pak Dedi, ada makanan apa, ada perasaan menyayangi, mencintai, melindungi. Karena sering dikasih. Ibu coba baik sama orang, suka traktir orang. Ibu jadi omongan. Ibu itu ya Masya Allah baik banget. Jadi doa kan, ibu itu baik banget ya. Misalnya ibu udah meninggal 50 tahun, anaknya lewat, mama saya cerita dulu, ibu yang punya rumah ini almarhum, orangnya Masya Allah baik, sering sedekah ke rumah kami, kata mama dulu. Sampai meninggal kita 60 tahun diingat orang sedekah itu. Itulah bedakan sedekah dengan ibadah lain. Yang punya rumah ini baik banget loh, sering sedekah ke rumah kami dulu waktu dia masih hidup. Makanya rajinlah sedekah. Ya Bu Dedi, ada makanan antar ke rumah saya, insya Allah saya ikhlas. Iya, beli durian antar ke rumah, Masya Allah.
Ya ikhlas sekali saya itu. Saja istiqomah dalam bersedekah. 1, 2, 261, 267. 2, 261 sampai 267. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Nah, 1 biji 7 tangkai. Terus Pada setiap tangkai ada 100 biji. Masya Allah. Terus Allah melipat gandakan bagi siapa yang dihendaki. Allah Maha Luas Maha Mengetahui. garis bawah ibu, Allah melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki. Artinya begini, boleh jadi sedekah saya dilipat gandakan Allah 100 kali, sedekah ibu cuma 7 kali, karena Allah berkehendak, bukan kehendak kita. Nanti pada masa ibu kaget, Pak Munjir kok sedekahnya numpuk, padahal karena lipat gandakan. Sedekah saya sama kok dengan Bu Dedi, tapi Allah maha, tergantung siapa yang dia maui. Makanya berdoalah, mudah-mudahan Allah melipat gandakan sedekah kita. Sedekah sedikit tapi lipat gandakan menjadi banyak. Di padang mahsyar numpuk pahala sedekah, padahal pahala sedekah kita sedikit waktu hidup. Ya, banyak berdoa. Di padang mahsyar numpuk pahala. Pahala apaan? Kata malaikat, ini pahala sedekahmu. Loh, kok bisa ya? Pahala numpuk, pahala sedekah, sementara sedekahku pas-pasan kok dulu. Paling kasih gorengan 3, karedok sekali sebulan. Tapi numpuk di situ pahala. Karena Allah berkehendak. Terus orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. iya, menyebut-nyebut depan orang. Tahu nggak Bu, bajunya si itu dari saya itu. Tahu nggak kerudung ibu yang nyender di dinding itu dari saya. Pahala ibu hilang, orang tersinggung. Kan banyak begitu kan, diomongin sama orang, Bu, itu jilbab hitam itu dari saya itu Bu, saya beli di pasar baru. Menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Yang boleh mengumbar kebaikan itu hanya kepada Allah. Boleh Bu kalau sama Allah, ya Allah, aku sudah bersedekah hari ini, memberikan kerudung 13 kepada tetanggaku, mudahkanlah rezeki hamba ya Allah. Boleh berdoa seperti itu? Boleh. Berdoa dilandasi dengan sedekah, bagus malah. Ya Allah, hari ini aku memberikan orang miskin makan 13 orang, mudahkan rezeki hamba ya Allah. Boleh, tapi hanya kepada Allah. Kalau ngumbar kepada manusia menjadi ria, nilainya 0. Terus Mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. kenapa tidak bersedih hati? Karena diberikan ketenangan jiwa. Kenapa diberikan ketenangan jiwa? Karena mereka beribadah ikhlas. Ibu berusahalah semua ibadah itu ikhlas, agar diturunkan ketenangan jiwa. Jangan sampai ibadah rajin tapi gelisah, ibadah rajin tapi pelit, ibadah rajin tapi pemalas. Ada orang sholatnya nggak tinggal tapi pelitnya Masya Allah. Ada nggak ibu temukan gitu tangga? Sholatnya rajin tapi pelitnya juga luar biasa, nggak pernah berbagi sama tetangga. Begitu meninggal orang cuek. Kenapa? Waktu hidup dulu nggak peduli kok sama tetangga katanya. Ada seperti itu. Mau tak mau dia terimalah akibatnya. Yang nguburin cuma keluarganya aja, tetangga malas ikut. Karena apa? Waktu hidup masa bodoh dengan tetangga. Ya, tiga ya.
Banyak membaca Al-Quran, 35, 29, 30. Sesungguhnya orang-orang yang sering membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Coba lihat Bu, dilimpahkan kepada kita rezeki keberkahan. Karena kita sedekah kadang terang-terangan, kadang disembunyikan. Disembunyikan kita takut ria, terang-terangan memotivasi manusia. Niatkan saja Bu memotivasi manusia, tetangga. Saya Bu, kalau melihat ada tetangga pemurah, pada ekonominya lebih rendah dari kita, saya iri itu. Ya Allah, pendapatan suaminya pas-pasan, tapi rajin sedekah ya. Ya Allah, hidup mereka aja pas-pasan, tapi sering memberikan sesuatu sama tetangga gitu. Kita iri melihat orang seperti itu. Ini enggak ekonomi mampu, pendapatan tinggi, makanan melimpah, kulkas penuh, tapi enggak berbagi. Semua dihabisin. Beli durian 10, habis semua. Sampai kulit-kulitnya. Baru dibuang. 4. Memperbanyak zikir. Zikrullah 13:28. 33 Iya. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Allah Maha Pengampun, makanya rajinlah minta ampun, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita tiap hari bikin dosa loh Bu. Sholat terlambat, dosa enggak? Suami dibentak, sholat, dosa enggak? Anak dimarahi tanpa alasan jelas, dosa enggak? Tetangga dicurigai, dosa enggak? Tiap hari dosa demi dosa. Tapi dosa kepada manusia harus minta maaf sama dia Bu. Dosa kepada Allah baru minta ampun kepada Allah. Salat taubat 2 rakaat. Nggak bisa Bu ibu minta ampun kepada Allah dosa manusia. Datangi dia. Makanya berat berdosa kepada manusia itu. Harus berjiwa besar kita mendatanginya. Bu, saya mohon maaf ya Bu, menyinggung perasaan ibu. Orang nggak sportif, gengsi minta maaf. Apalagi dia lebih miskin dari kita. Masa minta maaf gue sama dia? Hidupnya susah, belagu, orang kampung, orang Tegal, orang Brebes. Gengsi biasanya orang minta maaf itu. Istri kepada suami, suami kepada anak, ibu kepada suaminya, gengsi. Ya Bu Dedi, ibu bisa nggak minta maaf sama suami? Bu Dedi, lebaran doang minta maaf. Jadi formalitas saja. Kalau nggak ada lebaran nggak minta maaf itu. Ya habis lah. Dosa numpuk, belum sampai lebaran udah meninggal. Karena minta maafnya lebaran doang. Suami juga iya formalitas, dalam hatinya enak aja lu kata. Habis lebaran ngomel lagi dia. Ibu-ibu kan hobinya itu ngomel. Di tempat lain, di sini saya yakin enggak lah, enggak beda. Memperbanyak zikir udah. 5. Berbakti kepada orang tua. 31:14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Oh, nggak main-main berarti. Kami perintahkan agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Birrul walidain, ibu dan ayah. Makanya konsekuensinya melawan orang tua dosa besar. Mengatakan ah saja pun dosa besar. Ah,
nak cuci mobil, apalagi melawan. Ya, dengar kalian ya, anak-anak di sini mengatakan saja pun kepada orang tua, ayah atau ibu dosa besar, apalagi sampai melawan. Kenapa? Karena di padang mahsyar ibu dan ayah akan diminta pertanggungjawaban. Konsekuensinya di dunia patuhi dia. Terus ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wahnan ala wahni, berat bertambah berat, kata Allah. Ibunya mengandungnya sampai menyapinya. Wahnan ala wahni wa fisoluhu, berat bertambah berat. Ibu waktu hamil itu berat nggak, Bu? Berapa kilo maksimal nambah? Bisa 20. Bayangkan, ke pesta dibawa, kamar mandi dibawa, memasak dibawa, ngerumpi dibawa. Nggak bisa dititipin. Bisa nggak dititipin, Bu? Keluarin dulu baru ke pesta. Pulang dari pesta masukin lagi. Hebatnya ibu-ibu begitu. Makanya melawan ibu itu dosanya besar. Karena dia wahnan ala wahni, berat bertambah berat. Siapa sini yang punya anak kembar? Ada kembar 2, 3, berapa kilo, Bu? Bisa di atas 20 kali ya? Kalau kembar 2, kembar 3, itulah dibawa kemana-mana. Wahnan ala wahni, berat bertambah berat, kata Allah. Bulan pertama masih 7 kilo, 9 kilo, 12 kilo, 20 kilo, 25 kilo, baru lahir. Oh, sudah besar dikit melawan. Sakit terasa, Bu. Iya, Bu, ya. Bu, sakit nggak dilawan anak itu? Sakit, berat. Udah dalam kandungan 9 bulan lebih, begitu lahir umur baru 17 tahun sudah melawan, disuruh menantang, tiap hari minta uang. Kalau ayahnya enggak, cuma cari uang. Dapat dikasihnya, enggak dapat ya sudah. Masa bodoh dia, yang penting dia pulang makan ada sayur, ada ikan. Mau ngutang kayak ada urusan sama dia. Kita kan gitu laki-laki. Yang penting kita pulang makan, kan gitu ya, Mas. Padahal kita kasih ala kadarnya sebenarnya. Tapi begitulah hebatnya istri-istri kita itu. Dia berkorban demi kita. Mungkin dia makan cuma dengan sayur, tapi dia siapkan ikan untuk kita. Masya Allah, betapa tulusnya hati seorang wanita itu ya. Mudah-mudahan ibu juga seperti itu ya. Kemudian 4 ayat 1 dan sampai 36 sudah. Udah. Terus. Dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun, Bunda. Ngomong sama anak ibu yang perempuan, nak, mohon maaf ya nak, kamu harus ikhlas menyapi, menyusukan anakmu selama 2 tahun. Jangan malu, jangan gengsi. Apalagi sekarang, Bu, setiap kantor perumahan disiapkan rumah tertutup untuk menyusukan anak. Kalau dulu nggak ada, sekarang kantor siapin, Bu. Jadi karyawan-karyawan wanita yang menyusukan anak ada tempat tertutup. Di antara pembantunya, anaknya sudah disusukan, dibawa pulang sama pembantu. Dulu nggak ada, Bu. Dia harus pulang ke rumah dulu. Sekarang lebih modern fasilitas kantor-kantor itu. Terus bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. lihat, manusia disamakan bersyukurnya kepada Allah. Luar biasa kan? Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Sampai mau mati, Bu, kita dulu waktu kita dalam kandungan, tapi dia bahagia
di hari kelahiran kita. 9 bulan sakitnya membawa kita, hilang setelah menyaksikan kita lahir. Kan begitu kan, habis kita lahir kan ditunjukin sama ibunya. Bu, ini anak ibu, alhamdulillah jarinya lengkap 5. Bagus bu anak ibu, iya. Menangis ibu kita dulu melihat kita lahir sempurna. Sudah besar 17 tahun kadang melawan ibu. Iya, ya, dengar kalian anak-anak ya. Udah 17 tahun melawan orang tua, dosa besar. Terus hanya kepada aku kembalimu. dipertanggungjawabkan bunda. Hanya kepadakulah kamu dikembalikan. Jam sekian kamu di mana, kata Allah. Jam sekian kamu ngapain? Berapa persen hidup kita beramal soleh, berapa persen beramal salah, berapa persen hura-hura, berapa persen bermanfaat. Bu, menurut ibu lah, lebih banyak mana perbuatan ibu sejak lahir, sejak balik lah, baik atau buruk? Baik. Kalau bisa dievaluasi, ya Allah, udah menikah aku umur 29, baru sholatku rapi ya Allah. Mulai dari balik sampai 29, sholatku masih banyak bolong-bolong. Syukur dapat suami taat, aku dibimbing ya Allah. Ya bunda ya. Saya yakin ibu-ibu di sini tidak semua sini dari muda taat. Saya sangat yakin. Kadang umur 28 baru sholat, kadang bersuami baru sholat. Terus ngapain? Disitulah air mata itu keluar. Ya Allah, 32 tahun aku masih baru tahu sholat ya Allah. Disitulah menangis itu, menyesali. Makanya banyak kita istighfar minta ampun. Terus ayat berapa sekarang? Nomor 6, Ustaz. Nomor 6. Iya. 4 ayat 1 sampai 36. Menjalin silaturahmi. Iya, 6 menjalin silaturahmi. 4 ayat 1 sampai 36. Langsung. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Siapa diri yang satu itu? Adam, Dengan Hawa. Hawa. Terus Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. berapa anak Adam? Halo? Berapa anak Adam? Berapa pasang, Bu? 12. Anak Nabi Adam itu 12 pasang, Bu. Itulah berkembang ke bawah. Ada yang orang Batak, ada orang Padang, ada Minang, ada Aceh, ada Eropa, ada Amerika. Yang agak pesek-pesek orang Asia kita. Ibu lah, bukan saya. Ada yang mancung, orang Eropa, Amerika. Ada yang putih bersih, orang China. Ada yang hitamnya Masya Allah, orang Afrika. Induknya begitu, Bu. Memang kakeknya hitam. Karena 12 pasang anak Adam itu. Yang hitam ini menurunkan yang hitam, yang putih menurunkan yang putih, yang abu-abu menurunkan abu-abu. Kita alhamdulillah orang Asia ini di tengah-tengah, putih sih enggak, hitam enggak. Hitam manis, habis hitamnya tinggal manisnya. Yang gawatnya manisnya hilang, tinggal hitamnya. Terus Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Bu, garis bawah ini. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Minta tolong karena Allah. Menolong karena Allah.
supaya ikhlas. Kalau orang terus minta tolong kepada kita, kita tidak ikhlas tapi rajin menolong, pasti mengeluh. Masa minta tolong terus ya? Bu, pinjam ember lah, pinjam gayung lah, pinjam itulah. Dikasih memang, tadi matinya. Kenapa nggak beli sendiri? Tapi kalau kita ikhlas, udah pakai aja bu. Bawa aja bu, nggak apa-apa, nanti saya beli gayung baru. Minta ember bu, udah bawa aja. Bu, pinjam rumah, bawa aja, nanti saya beli rumah baru. Gitu. Kalau orang kaya. Ya. Karena dia orang ikhlas. Kalau nggak ikhlas mengeluh. Terakhir, memohon perlindungan dari Allah. 1440. 1440. Tadi udah. Iya. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengasihi. Bu, wajib bu memelihara hubungan kekeluargaan. Maksudnya di sini apa bu? Yang ada hubungan darah dengan kita, yang ada hubungan darah dengan suami. Ibu lebih prioritaskan itu dari orang lain. Suami ibu berapa dek kakak? 18, berbuat baik. Ponakan suami berapa orang? 74, berbuat baik. Dahulukan itu daripada orang lain. Karena kewajiban, kalau orang lain sunnah. Saya mengkasih durian sama ibu, kasih, enggak saya kasih, enggak ada masalah, enggak berdosa saya. Tapi kalau saya punya uang, abang saya miskin, enggak saya kasih, oh saya dosa. Kewajiban. Kalau saudara kandung itu kewajiban bu. Kita kaya, dia miskin, wajib kita membantunya. Tapi dengan ibu saya nggak wajib. Walaupun ibu miskin sebelah rumah saya, nggak ada kewajiban saya itu. Karena saudara ibu ada. Bagaimana kalau saya bantu ibu, saya kasih uang, pahala saya besar. Itu aja konsekuensinya. Ada orang kan sama tetangga baiknya Masya Allah, sama adanya nggak teguran. Nggak teguran bu. Adik kandungnya. Sama tetangga Masya Allah. Baiknya Masya Allah. 23 97 98. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Banyaklah berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar kita tidak diganggu syaitan. Pertanyaan saya, Bu, kenapa begitu sungguh-sungguhnya setan dan iblis menggoda kita? Kenapa kira-kira? Supaya menemani dia di neraka. Supaya ada kawannya di neraka. Yang kedua, karena setan dan iblis sudah dijamin masuk neraka. Dijamin. Iya. Jadi mereka udah putus asa. Terus bagaimana caranya? Sebanyak-banyaknya pengaruh manusia, khususnya orang Islam, agar ikut setan, agar ikut iblis, ikut dia, supaya temannya banyak di neraka. Yang lebih enaknya bu, penduduk sorga diperintahkan Allah mengintip penduduk neraka. Silakan intip, perolok-olok mereka, karena di dunia dulu kamu diperolok-olok mereka, kata Allah. Begitu ibu intip, ternyata suami ibu di dalam. Nauzubillah. Begitu diintip, ternyata anak kandungnya di dalam. Di rumah pura-pura alim dia sholat, di luar setan. Purba, pura-pura alim. Baik, cukup? Udah? Hah? Iya, baca. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Semua rusak itu kan karena godaan setan. Kalau banyak istighfar, lupa kita bu. Setannya nggak berani dekat kalau kita banyak istighfar.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.